A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmah asyabi'ah. Qala asy-syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu an la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il ma'ud wa in ta'ayyana zamanu li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Ayo syakkikanna ojo mamangake ka ing sira fil wa'di ing dalem janji alladzi kang wa'ada janji ka ing sira bihi kelawan alladzi sapa maulaka bendoro nira fi manamin ing dalem tingkah turu au ala lisani malikin utawa ing atase lisane malaikat au bi ilhamin utawa kelawan ilham rahmaniyin kang bangsa rahmani apa adamu wuku ilmaut ora anane tumibane apa kang den janjekake wa intu wiyina senajan den nyatakake apa zamanuhu zamane mau'ud ae tegese wa ingkana zamanuhu senajan ono apa zamane mau'ud iku muayyanan den nyatakake bi an ulhimta kelawan yen to diparingi ilham sapa sira annahu ing setuhune kelakuan iku yahsulu hasil laka marang sira fil waqti ing dalem wektu al-fulani kang bangsa fulan fathun apa pembuka au yahsulu utawa hasil fil ami ing dalem tahun iki ing dalem tahun iki rohaun apa murah sandang pangan au ghairu dzalik utawa liyane mengkono-mengkono husulul fathi di Allah yakuna drapun yang to ora ono apa dzalika mengkono-mengkono apa dzalika syakku mengkono-mengkono kemamangan ono iku qadhan nyacat fi basiratika ing dalem peningal atinira wa ikhmadan lan nglerepake linuri sariratika maring cahaya atinira. Paman mongko utawi sapane wong wa'ada lamun iku anjanji hu ing man sapa maulahu bendorone man janji sayan ing suwiji-wiji wa ing kana muayyana zamani senajan ono apa syai iku muayyana zamani dan nyatakake zamane sumalam yang kok mongko nuli ora tumiba apa dzalikal mau'ud mengkono-mengkono kang den janjekake pala yang bagi mongko ora seyukja ayu syakika apa yen to mamangake ing man ayu syakikahu apa yen to mamangake ing man apa dzalika mengkono-mengkono adamul wuku fi sidqi wa'di rabbihi ing dalem benere janjine pangerane man dijawazi krana wenange ayyakuna yen to ana apa wuku dzalika tumibane mengkono-mengkono wuku dzalikal mau'ud tumibane mengkono-mengkono perkara kang den janjekake mu'allaqon iku den gantungake ala asbabin ing atase pira-pira sebab wa syurutin dan pira-pira syarat istaksarul haqqu ta'ala kang milihake sapa al haqqu ta'ala zat kang hak ta'ala maha luhur sapa al haq bi ilmiha kelawan ilmune surut dunal abdi ora
dudu kawula li hikmatin krana ana hikmah yuri tukang ngersakake sapa Allah ha ing hikmah. Wa min hadzal qismi lan iku setengah saking iki bagian ma utawi barang yako ukang kedadian libaqtil auliya marang sebagiane pira-pira wali ayyuh biro saking yen to nyeritakake sapa ba'dul auliya bi anahu kelawan setuhune kelakuan iku yaksulu bakal hasil fi hadal am ing dalam iki tahun kada apa mengkini kedadian sumala yaksulu mongko nuli ora hasil apa kada fayaqau mongko tumiba sapa ba'dun nas sebagiane menungso fi a'radihim ing pira-pira kehormatane aulia wa minhu lan iku setengah saking hada ma utawi kedadian wakoa kang kedadian lahu maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ama Hudaybiyati ing dalam tahun Hudaybiyah min ikhbarihi saking oleh nyeritakake sapa Kanjeng Nabi li sahabah marang para sahabat bil fathi kelawan Fathul Mekah sumalam yaksul mengko nuli ora hasil apa Fathul Mekah fi dzalikal am ing dalam mengkono tahun bal fi amin balik ing dalam tahun ba'dahu sakwise dzalikal am fa idza khatara mengko tatkalane kumrentek lil muridi maring murid apa khatirun kemrentek rahmaniyun kang bangsa rahmani au malakiyun utawa bangsa malaikat sumalam yaksul mengko ora hasil muqtadahu kang dadi patrapane khatir malayam bagi mengko ora sayekjo apa ayyusyukka yen to mamang sapa murid bi husulil mau'ud ing dalam hasile apa kang den janjiake fal yang bagi balik sayekjo ayyarifa yen to ngerteni sapa murid qadrahu ing kira-kirane murid wa yata'adda balan tata krama sapa murid ma'arabbi ing dalam sertane pangerane murid wa yaskuna lan condong sapa murid ilahi marang Rabb bima ing dalam perkara wa ada kang anjajekake sapa Rabb hu ing murid bihi kelawan ma wala yatasyakkaka lan yen to ora mamang sapa murid fi dzalika ing dalam mengkono ma wa ada wala yatazal jalalan ora gonjang-ganjing ora gonjang-ganjing apa iktikote murid faman mongko sapane wong kana ana sapa man faman mongko utawi sapane wong kana iku ana sapa man kadzalika kaya mengkono ya ta'addabu ila akhirih fahuwa mongko utawi man iku arifun wong kang makrifat billah lawan Allah salimul basirah terus selamat peninggal ati munawwarus sarirati turut mencorong atine wa illa lan lamun ora ya ta'addaba ila akhirih fa alal aksi mongko iku ing atase sebalike min dzalika saking mengkono arif billah Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah ini banyak kejadian di mana orang niku menjadi ragu-ragu setelah mengalami perkara yang dia kira itu adalah jelek. Di antaranya itu setelah dikabarkan bahwasannya kalau kita melakukan amal perbuatan yang baik nanti Allah akan memberi kehidupan yang baik kan ada di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang beramal soleh dan beriman baik laki-laki maupun perempuan maka Allah akan memberikan kehidupan yang
yang baik. Terus ada orang, saya itu sudah baik, sholat nggih pun gitu. Maksiat ya orang tahu gitu, menurut dia gitu. Tapi ternyata kok orang api. Uripku kok malah orang api menurut dia juga. Nah, maka kemudian janjinya Gusti Allah di dalam Al-Qur'an ini bener ora ya? Kan ngeten. Satu. Bahkan itu terjadi pada para sahabat dan sahabat Umar lagi termasuk sahabat besar pada kejadian bahwa Rasulullah niku pernah mimpi bahwa kita akan melakukan muter-muter keliling Ka'bah niku napa namanya? Nah, melakukan tawaf dan ikhram terus bercukur gitu. Nah, para sahabat semangat. Berarti kita sudah akan bisa memasuki Ka'bah. Padahal itu pada masa di mana peperangan masih terus terjadi antara orang-orang muslim maupun musyrikin di Mekah. Nah, akhirnya para sahabat niku saking semangatnya ngajak berangkat gitu. Karena ngajak berangkat ya akhirnya Rasulullah menuruti keinginan para sahabat itu untuk berangkat. Tapi ternyata sesampai di pinggiran Mekah itu kan tidak bisa masuk ke Mekah. Lalu terjadilah perjanjian yang namanya Hudaybiyah itu. Nah, itu perjanjiannya malah merugikan secara tersurat gitu. Merugikan kaum muslim. Di antaranya, kalau ada orang yang pergi dari Mekah ke Madinah harus dikembalikan. Tapi kalau ada orang dari Madinah ke Mekah, maksudnya murtad, mboten napa-napa. Kalau pergi ke Madinah kan berarti tadi Islam kan. Harus dikembalikan. Wah, urip banget perjanjian. Tapi Rasulullah karena diberi wahyu oleh Allah, nggak apa-apa begitu saja. Tapi karena akan terjadi kemenangan yang sebenarnya. Dan itu terjadi. Pada waktu itu mau pulang, itu sahabat Umar protes besar-besaran. Ya Rasul, bukankah memang benar janji Allah kita itu akan masuk ke Mekah dan akan melakukan ikhram, melakukan tawaf, melakukan tahallul. Kok kita mau pulang nggak jadi kan begitu. Nah, ini kan terjadi protes seperti itu seakan-akan mempertanyakan kepada Rasulullah. Nah, mimpi jenengan itu bener mboten kan kayak gitu. Rasulullah jawabnya gitu, bukankah tidak harus tahun ini? Kan tidak disebutkan tahunnya. Nggih sih. Tapi nggih tetep mboten kata terima kalau saya membayangkan bahasanya nih. Nah, kemudian nggih ngoten, habis ketemu kepanggih Rasulullah ngoten niku tasik rembugan kalih sahabat Abu Bakar. Tapi sebagaimana hal-hal yang sebelumnya, sahabat Abu Bakar itu ngertos banget. Ngertos banget. Di antaranya orang yang paling pertama percaya kepada terjadinya Isra Mi'raj kan sahabat Abu Bakar. Kalau memang Nabi Muhammad mengatakan bahwa beliau itu semalam sudah Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa kemudian ke Siratul Muntaha. Saya percaya, kan ngoten. Nah, begitu juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq saat terjadi ini, kejadian ini. Saya percaya Rasul. Saya percaya bahwasanya memang bukan tahun ini, tapi sahabat Umar akhirnya mau menerima itu dan kemudian pulang kembali. Nah, baru tahun berikutnya ternyata Mekah sudah betul-betul takluk hampir tanpa peperangan kan itu, tanpa peperangan. Seandainya kok dipaksakan harus umroh, harus ikhram, harus tawaf tahun itu, mungkin akan terjadi peperangan besar-besaran. Tapi kemudian Rasulullah mengajak para sahabat kembali baru tahun berikutnya melakukan apa yang ada di dalam mimpi Rasulullah itu. Mekah ditakluk tanpa peperangan. Di sini dijelaskan bahwasannya janganlah engkau ragu terhadap janji Allah. Saat belum datang apa yang dijanjikan oleh Allah.
adamu wuku ilmaut wa in ta'ayyana zamanu. Niki versi yang lain nggih. Kalau bahasanya begini niku tanda kurungnya begini. Jangan engkau ragu terhadap janji Allah saat engkau menilai atau merasa janji itu belum datang atau tidak datang. Niku yang mengatakan bahwa janji Allah tidak datang atau belum datang itu kita, Pak. Ngertos nih. Janji Allah niku tidak akan pernah terlambat. Ini kan bahasa hikmahnya saya Ibnu Athaillah kan seakan-akan janji Allah terlambat ngoten niku. Tidak terjadinya apa yang dijanjikan menurut kita. Nah, ini dalam tanda kurungnya ini penjelasan saya. Menurut kita. Karena kalau Allah sudah janji, nggak mungkin ditunda, nggak mungkin dibelanjani. Nggak mungkin. Yang membuat seakan-akan tertunda maupun dibelanjani kita. Jare nek wong apik iman gawe apik dadi apik. Kok wis tak tunggu aku 10 tahun apik kok urung apik-apik. Itu menurut kita. Tapi kalau Allah janjinya pasti. Sedekah mendapat 10 atau bahkan dikalikan 7 itu pasti. Karena Allah janji di dalam Al-Qur'an kan ngoten. Tetapi jangan kita versi kita ngoten lho, Pak. Jangan versi kita. Waktu kita jangan juga bentuk seperti yang kita inginkan. Jangan. Itu salah jadi. Nah, engko nek salah terus nyalahke pangeran ndak bahaya to niku. Bahaya ta kan iki bahaya banget. Karena kalau kita menilai, menyangka bahwa janji Allah itu tidak datang, maka itu membuat basiroh atau mata hati kita itu menjadi cacat. Wa ikhmatan linuri sarirotika dan memadamkan atau nur cahaya. Oke, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Di sini disebutkan bahwasannya janji Allah itu bisa datang melalui mimpi seperti kisah Rasulullah mengenai perjanjian Hudaybiyah. Ini di baris pertama nih. Nah, ada juga mimpi yang terjadi akhirnya sampai puluhan tahun. Itu adalah mimpinya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mimpi melihat bintang yang 11. 11 bintang dan matahari itu kan masih kecil. Gitu. Dan itu kemudian terjadi kenyataan itu sesudah Nabi Yusuf menjadi Perdana Menteri, menjadi wazir. Ini kan pun umurnya sekitar 30-an, betul salah nih. Jenengan nggih ngoten niku Pak, jangan-jangan ada sesuatu di dalam diri jenengan itu yang mungkin perlu puluhan tahun untuk menunggu. Saya dulu itu doa ingin menjadi seorang guru, seorang dosen. Niku diputer-puter riyen Pak, mulai dodol gula, dodol kerupuk, dodol macam-macam. Jaga warung, ikut LSM muter-muter Indonesia, muter-muter. Tapi akhirnya nggih janji nggih doa saya itu terkabul. Kabul dan akhirnya menjadi. Nah, jadi kalau kita mengalami segala sesuatu dalam kehidupan ini, yang penting yang kita tata itu adalah kita harus sekuat mungkin, sesungguh-sungguhnya untuk selalu di garis koridor ajaran ketakwaan atau taat kepada Allah. Itu saja. Nanti akan enak-enak dewe lah. Karena manusia itu nggak mungkin nggak dienaki terus. Ya tidak mungkin kalau digawe enak terus niku mboten mungkin. Karena Al-Qur'an ini pun ngoten nggih. Inna ma'al usri yusra. Ada mboten enak, enten enak. Nah, niku memang dipakai untuk ujian. Nah, mimpi-mimpi seperti itu bagi orang-orang nuwun sewu, bagi orang-orang yang sudah mengenal Allah Ta'ala dengan baik, maka bisa membedakan mana itu mimpi yang itu adalah bunga tidur,
mana mimpi yang itu adalah isyarat-isyarat spiritualitas. Nah, apa salah satu tandanya? Tandanya adalah mimpi niku terlihat terang dan jelas. Kan kadang kita mimpi niku mboten jelas ya, Pak. Bangun niku mboten jelas. Tapi kalau mimpinya itu jelas, apalagi sebelum tidur memang kita melakukan ritual mau tidur. Nah, ritual mau tidur yang bagus niku wudu, sholat 2 rakaat atau 3 rakaat witir. Witir mau tidur kan kantuk toh niku. Baru kemudian tidur, baca doa, lalu kemudian hatinya dikonekkan kepada Allah, berzikir, connect. Ampun sekedar zikir lisan nggih, tapi connect. Kalau saya biasanya nggih, tidak selalu. Niku setelah baca-baca niku saya la ilaha illallah saya turutkan nafas niku. Mboten muni, nggih mosok tahlilan kali turu mboten mboten muni. Hatinya saja yang coba dikonekkan. La ilaha illallah. Dibarengkan dengan nafas. Sampai les tidur. Insya Allah kalau seperti itu mimpinya benar. Tentu apa makna mimpi nggih perlu tafsir mimpi nggih. Tafsir mimpi kalau menurut para ulama di antaranya ya dasarnya Al-Qur'an, dasarnya juga hadis. Kalau makan dagingnya apalagi daging manusia, nek teng Al-Qur'an napa niku? Berarti kita seneng ghibah. Atau kalau melihat orang lain makan daging manusia, berarti orang itu senengane ghibah. Nah, kayak seperti itu. Nah, itu maksudnya menafsirkan mimpi berdasarkan Al-Qur'an. Kok kita itu menemukan barang kita di atas batu, lalu kena hujan, lalu habis. Ya, berarti kita mungkin sedekahnya nggak ikhlas, kan nggak tentu. Kalau dalam Al-Quran kan nggak tentu. Nah, itu cara-cara beberapa untuk menafsirkan mimpi. Janji-janji kadang-kadang diberikan seperti itu, umpamanya ya lakonono seperti istikharah, lalu kemudian tidur, lalu mimpi. Ya, itu nanti bagus. 5 tahun kok gak api-api gitu wis dilakoni. Nah, itu jangan sampai ragu. Au ala lisani malikin. Au ala lisani malikin itu tentu janji itu diberikan kepada para nabi. Kalau manusia-manusia biasa, menurut saya nggak mungkin lah kita itu didahului oleh malaikat, didahului Allah melalui malaikat. Malah saya cenderung mengatakan kalau ada orang merasa mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat, itu dibuat. Atas nih. Saran saya kalau kedatangan orang aku malaikat, niku jenengan tanya. Jenengan niku malaikat apa jin? Nek nesu berarti jin. Karena saya mendapatkan kabar bahwasanya beberapa orang yang mengaku para wali Allah yang terkenal sebagai wali songo itu saat ditegesi ngoten nggih kare muntir. Ada yang kemudian nesu-nesu ngejak gelut, begitu gelut kalah malah ketok jine gitu loh Pak. Ternyata jin. Nah, maka hati-hati. Salah satu yang biasa saya sering ngoten niku sinten yang mriki iki. Sik kanca sampean sing siji kae. Enggak datang ya. Oke. Nggih, niku terjadi. Hal-hal seperti itu terjadi dan kita tidak kalau belum pernah ya tidak harus itu enggak ada. Tapi memang terjadi. Beberapa kali saya bertemu orang-orang yang seperti itu dan ceritanya juga seperti itu. Yang penting hati-hati, kalau ngaku malaikat kemungkinan besar bukan. Au bi ilhamin atau ilham. Ilham itu adalah pemahaman yang diletakkan oleh tentaranya Allah di antaranya para malaikat langsung di hati kita. Itu langsung paham. Mboten krungu swara, mboten krungu apa tapi langsung paham. Itu ilham biasanya.
rahmaniyin yang diberikan oleh Allah. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, itu tentang sumber janji-janjinya. Ini coba saya urai, saya ambilkan dari kitab Iqadul Umam. Itu Sarai Al-Hikam. Apa toh yang disebut at-tashkik? At-tashkik itu keraguan atau skeptis. Wa ataraddudu fil wuqu'i, yaitu mider-mider kalau bahasa Jawa nih. Ragu-ragu di dalam terjadinya sesuatu atau tidak terjadinya sesuatu. Ono apa ora ya? 50-50. Niku mamang. Lalu kemudian yang namanya dianggap cacat kalau kita meragukan janji Allah, itu kan akan cacat. Cacat itu apa? At-tangki sulahu, yaitu berkurangnya keyakinan darinya. Keyakinan-keyakinannya itu berkurang. Itu adalah kecacatan. Dalam bahasa yang lain, imannya jadi berkurang. Janjane tenan apa ya Gusti Allah, kan gitu. Nah, itu membahayakan, sangat bahaya. Sedangkan kalau basiroh, di sini dimaknai al-quwatu al-muhayyiyah li idrakil ma'ani. Nah, yang namanya basiroh itu adalah kekuatan yang disiapkan untuk menemukan makna-makna. Basiro itu adalah kekuatan yang memungkinkan kita memahami makna-makna. Itu basiro. Jadi umpamanya kalau mata lahir kita bisa memandang karena ada cahaya, maka hati atau basiro kita menjadi iman karena ada cahaya, bisa yakin. Hati kita bisa menjadi yakin karena ada cahaya iman. Nah, cahaya iman niku nopo? Cahaya iman itu adalah keyakinan yang berdasarkan bukti-bukti, terangnya bukti atau banyaknya bukti. Niku iman. Tentu iman yang bagus nggih. Kalau iman taklid kan ya wis pokoknya imani saja kan. Tetapi kalau iman yang bagus itu adalah iman yang mempunyai argumentasi. Karena banyaknya dalil. Contoh, kalau saya katakan bahwasannya di Paris itu ada menara Eiffel, jenengan kan percaya karena banyak orang yang sudah cerita bahwa di Prancis itu ada menara. Banyak orang yang bercerita mengkabarkan kepada kita, guru-guru kita, bahwasannya Rasulullah Muhammad SAW itu ada. Banyak orang yang mengatakan seperti itu, banyak orang yang percaya. Berarti kita punya argumen. Walaupun argumen itu baru jarine wong-wong kan ngoten. Nah, kalau argumen itu lebih kuat lagi adalah saat kita melihat secara langsung menara Eiffel itu. Berarti iman kita itu lebih kuat. Wah, iya ya menara Eiffel ono. Pangeran ono. Kan enggak tentu. Pangeran ono. Bisa enggak dilihat? Dilihat dengan mata hati, dengan basiroh itu. Contoh, kalau kita menghikmati Ar-Rahman, bahwa Allah itu Ar-Rahman, yaitu Allah Maha Pengasih. Pernah enggak kita itu merasakan dikasihi oleh Allah? Pernah. Mestinya pernah loh, Pak. Cuma kadang-kadang dipikir, kadang-kadang boten. Nah, niku dilihat dengan mata hati. Mata hati itu mengenali seperti panjenengan mengenali karakter-karakter anak jenengan. Kita menyaksikan Allah dengan sifat-sifat Allah
dengan asma-asma Allah, kita saksikan dengan mata hati kita. Maka cara meningkatkannya adalah dengan mempelajari sifat-sifat Allah, asma-asma Allah, ayat-ayat yang mengandung nama-nama Allah atau melihat alam semesta ini. Gampangane nyebut, jadilah seperti Nabi Ibrahim yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan walaupun pertama kesasar-sasar. Nabi Ibrahim kesasar-sasar loh nyari Tuhan itu. Wah, kayak Tuhanku matahari, Tuhanku bulan, Tuhanku bintang gitu. Terus apa kemudian? Apakah Nabi Ibrahim menemukan Tuhan sendiri? Enggak kan? Enggak. Nabi Ibrahim karena kesungguhannya Allah berkenan memberikan wahyu, aku pangeranmu kan ngoten. Hampir sama dengan kita. Yang kita sungguh-sungguh adalah mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an itu yang mengandung nama-nama Allah, mengenali, mencoba mentafakurinya, membuktikannya dalam kehidupan kita. Insya Allah nanti Allah akan paring tambah yang namanya musyahadah niku. Paring Gusti Allah. Nek tenanan. Tapi Allah napa tergantung dengan tenanan kita nggih mboten. Allah niku enggak tergantung dengan siapapun. Apapun juga. Makanya kita yang penting adalah sungguh-sungguh itu nanti Allah kalau berkenan akan ngasih. Bisa menyebut begini, aku yakin wis. Nah, nek perkara duit 100.000 karo 100 juta aku malih 100.000 wong halal kok. Sing iki haram. Mengapa? Aku wis yakin nek haram iku wis kok isine kok dadine gak enak. Aku yakin. Nah, ngoten. Rono pun yakin. Kalau kita kan diputer sik lah. Money laundering. Hal-hal seperti itu, itulah keyakinan-keyakinan. Nah, basyirah itu adalah kekuatan yang memungkinkan kita memahami makna-makna seperti itu. Sedangkan asyarirah, tadi disebutkan ada asyarirah yang namanya asyarirah al-quwwah al-musta'iddah litamkinil ilmi wal ma'rifah. Sarirah itu adalah kesadaran, kekuatan yang untuk mempersiapkan masuknya ilmu dan ma'rifat. Bapak-bapak rahimakumullah, di tadi saya menceritakan tentang Rasulullah bermimpi tentang Fathul Mekah niku. Kalau mau ngecek niku ada di Quran surat Al-Fath atau surat yang ke-48 ayat 27. Yang artinya sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya. Bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya. Sedang kamu tidak merasa takut. Itu di Al-Fath ayat 27. Terus saya tadi menyebut tentang bahwasanya barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Hal seperti ini seringkali menjadi ejekan oleh orang-orang yang sing boten seneng kita gitu. Yang tidak senang kita itu bisa jadi orang munafik, bisa jadi orang kafir, orang-orang yang yang nggak senang kita lah, yang non muslim. Wah, nyatane ya menguripe kaya ngono wae. Apa maneh sing nuwun sewu meneh enten mualaf terus kemudian. Oh, nyatane ya uripe ya sengsara rada seprene ngono. Jarine nek Islam ya apik, hal seperti itu.
Bagaimana cara menjawabnya? Saya membaca sedikit dari syarahnya yang dari Said Ramadan Putih. Itu pernah terjadi di Timur Tengah niku ada tentara di padang pasir sholat. Tidak hanya satu tentara, tapi tentara Muslim. Nah, lalu kemudian ada tentara dari luar negeri, tapi niki bukan masa perang, bukan masa perang. Niku ngeten niki terus. Wah, kalian itu menyembah Tuhan yang membuat kalian sulit. Selama ini kan kalian ya perang saja, menang ya ora gitu kan. Sering kelaparan juga kan ngoten niku. Dilokke ngoten. Jawaban yang diberikan oleh untungnya jawaban ini ku tentara ini ku jawabannya bener ngoten. Pinter jawabnya. Cocok ya wis ngaji lagi kan. Itu jawabannya seperti ini. Ya, kami itu sholat menyembah Allah karena rasa syukur kami itu beriman, kami diberi iman itu sudah saya syukur. Mengapa orang niku kok diberi iman saja sudah bersyukur? Itu dalam sekali. Orang niku nek masa-masa hidupnya niku masih enem, niku pasti sing dideleki kan sing enak-enak gitu. Pokoknya aku kerja duwe pacar ayu nikah kan ngoten to kerja sugih niku nek enom lah ngoten mawon to pikirane niku sing enom. Tapi kalau ada orang enom kok pikirannya wis iman itu wis anugerah yang luar biasa. Duit itu biasa. Rezeki sehat itu sih minangka biasa. Yang luar biasa itu karena sudah mengalami pergulatan hidup. Dan apa maneh nek pun sepuh terus kemudian mendekati nuwun sewu mendekati kebiasaan umur lain orang lain meninggal itu malah iman itu yang paling penting. Tapi sekali lagi orang yang muda pun bisa seperti itu karena pengalaman hidupnya yang menunjukkan hal seperti itu. Di antaranya pengalaman hidup yang bagaimana? Pengalaman hidup yang ibaratnya pun nafas niku tinggal mabot satu-satu. Niku nek diibaratkan nafas nggih. Satu-satu pun niku masalah rezeki masalah napa-napa. Kemudian kok terus ditolong Gusti Allah. Blur gitu rasanya ya Allah. Memang Gusti Allah luar biasa. Gusti Allah bener. Wah, berarti iman itu luar biasa. Nah, ngoten-ngoten niku pernah saya dengar gitu loh, Pak. Pernah saya dengar orang bercerita seperti itu. Saya dengarnya hanya saja sampai nangis. Artinya, ya insya Allah niku bener. Insya Allah bener. Bahwa ini orangnya belum terlalu tua aja nih, tapi ini luar biasa seperti itu. Bapak secara umum hikmah yang ke-7 ini itu sifatnya lebih umum dari hikmah yang ke-6. Kalau hikmah yang ke-6 itu kan tertundanya pemberian. Kalau ini yang ke-7 niki adalah tertunjanya janji. Nah, janji kalau pemberian itu berarti kita nyuwun. Tapi kalau janji itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena janji-janji itu bisa bersifat umum maupun khusus. Bapak ini memberikan satu pemahaman terutama bagi orang yang punya guru yang bertorekoh di sini. Guru niku kadang-kadang nggih punya janji-janji terhadap muridnya. Kok nek ngene ngene nek ngene ngene nek ngene. Di antaranya ya begitu. Mungkin karena mendapatkan ilham lalu kemudian mengatakan, "Ya wis, gawe pondok." Lah duit 100.000 gak duwe kon gawe pondok. Nah, kan umpamanya gitu. Nah, ternyata dilakoni sampai pirang-pirang tahun ya gak dadi-dadi. Nah, itu terus kalau terjadi keraguan terhadap guru itu maka kepercayaan terhadap guru menjadi
turun sebagaimana kepercayaan terhadap Allah. Oleh karenanya kita harus mengerti bahwasanya janji Allah niku dari sisi Allah mboten Pak. Kitanya itu harus memahami. Jangan-jangan kitanya niku belum layak. Contoh seperti Quran surat An-Nahl tadi itu. An-Nahl yang 97. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, iku gak harus ngerteni iso rumangsa, ojo rumangsa iso. Ojo rumangsa wis patut, tapi rumangsa untuk selalu mematutkan diri. Napa kita betul-betul sudah berbuat amal soleh? Itu harus kita tanyakan. Jangan kula pun amal soleh lho, jangan ngoten. Niku mboten pas, mboten adab, mboten enten akhlaknya kurang. Apakah kita sudah beriman? Nggih Pak, beriman. Nah, kalau terus dilanjutkan, imannya pun pirang persen? Wis 100% Pak. Tenane. Buktinya apa? Buktinya kalau kemudian dihadapkan antara contoh saya tadi, uang 100.000 atau 100 juta. Kok kita milih 100 juta walaupun tahu itu haram. Berarti kita kan nggak beriman dengan janji Allah bahwa sing ngatur rezeki ku aku. Tak ngatur dewi sing karung bahwa sekalian itu kan berarti kepercayaannya rendah. Dereng 100. Nah, ini perlu tadi itu ditingkatkan melalui pembelajaran ngaji terus dengan dipikirkan, dialami sendiri. Bapak-bapak, untuk malam hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Monggo nanti kita sarasehan gitu nih. Ini enten Pak Agus, enten Pak Mbah Kaum. Ini enten Pak Kiai Ilham, Pak Kiai Anhar dan yang lain. Terima kasih untuk saya. Kita akhiri dulu dengan resmi dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani wa atubu ilaika hayya hajatu ilaika wa la tunsini ya rabbal alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.